Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa telepon seluler untuk tidak diaktifkan atau bisa di silent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Robert Jimmy Lambila, Senin 16 Oktober 2023 dimulai. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Robert Jimmy Lambila, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, atas nama Saudara Robert Jimmy Lambila, Senin 16 Oktober 2023, saya nyatakan secara resmi dibuka. Pengantar tim promotor, Dr. Bernard L. Tanya, SH, MH. Bu hadirin yang saya hormati, karena ini acara laudatio, maka kita perlu mengetahui siapa jagoan kita yang dipromosi hari ini. Nama lengkap beliau adalah Robert Jimmy Lambila, SHMH. Lahir di Kupang tanggal 28 Juli tahun 1979. Alamat Jalan Merkurius, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang. Nama ayah, kebetulan saya kenal beliau, Pak Lukas Nambila. Nama ibu
Selviana Moi, nama istri yang hadir hari ini tentu, Ibu Neda Ridla Lalai, anak 3 orang, anak yang pertama perempuan, pria ya, Kaisar Salomo Lambila, anak yang kedua Joanna Nike Lambila, anak yang ketiga Asriel Lukas Lambila. Riwayat pekerjaan dan jabatan dari Promovendus, CPNS Cabang Kejaksaan Negeri Kupang Ruteng di Labuan Bajo. Kemudian PNS pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Labuan Bajo juga. Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Ruteng, tapi tidak ada informasi tahunnya. Kasubdi Ekonomi dan Moneter pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ruteng, Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bajawa, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kupang di Sabu Rajua, Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Yang ke-11, Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. 13, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir sekarang, jabat Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi mengenai Promovendus yang akan bertarung hari ini. Terima kasih. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat seluruh Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia dan juga saudara Promovendus. Sebelum kami laksanakan ujian, saya perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Penguji yang pertama adalah penguji dari luar, Profesor Dr. Ali Mukartono SHMM dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Jamwas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu ya, Pak Jamwas. Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah penguji dari dalam UNS. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Rehna Lemken Ginting SHMH. Pagi, Pak Ginting. Selamat pagi, Prof. Puji. Alhamdulillah. Berikutnya adalah Dr. Sulistianta SHM Hum. Pak Sulis, pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya adalah yang di Zoom, ada juga Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM yang dari Zoom. Apakah sudah bergabung? Pagi Prof. Ayu. Selamat pagi Prof. Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UNS. Berikutnya adalah Prof. Bernard L. Tanya SHMH selaku co-promotor sekaligus penguji. Pagi Pak Bernard. Baik, terima kasih Pak Bernard. Dan yang berikutnya adalah Profesor Dr. Hartiwiningsih SHM Hum sebagai co-promotor sekaligus penguji. Pagi Prof. Ning. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kaprodi S3 Ilmu Hukum FAUNS. Dan saya sendiri menggantikan tugas Pak Rektor sebagai ketua. Saya mewakili beliau sebagai ketua dalam ujian kesempatan pagi hingga siang hari ini nanti. Dipersilahkan Saudara Promovendus untuk menempatkan diri di mimbar. Saya tanya terlebih dahulu. Promovendus, sihat? Siap. Sehat? Sehat.
Coba namanya siapa? Robert Jimmy Lambila. Wah, kurang tegas ini. Robert Jimmy Lambila. Oke, baik. Sehat ya? Sehat. Ya, silakan sebelum dimulai Anda berdoa sesuai dengan keyakinan Anda. Siap. Ya, Anda punya 20 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil penelitian dalam disertasi ini yang harus Anda pertahankan dalam ujian promosi kali ini. Dipersilahkan 20 menit Anda untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami muliakan Ketua Dewan Penguji serta seluruh anggota Dewan Penguji. Yang kami hormati, kami kasihi para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, khususnya keluarga, istri, anak, seluruh sahabat-sahabat saya yang dari Kupang yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang saya imani dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga pada hari ini saya dapat berdiri di tempat yang bermartabat ini di hadapan para penguji yang sangat-sangat terpelajar dan di atas podium keramat ini untuk mempertahankan disertasi saya. Disertasi saya beri judul Rekonstruksi Doktrin dalam Tindak Pidana Korupsi demi Kepastian Hukum, suatu pendekatan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Lanjut. Latar belakang tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau saya singkat TPK MKN dalam presentasi ini dalam pasal 2 dan pasal 3 secara intensional dikonstruksikan dalam rumusan delik dengan unsur-unsurnya yang kompleks, bersifat fleksibel dan sumir untuk dapat menjangkau berbagai modus kejahatan korupsi merugikan keuangan negara sebagai suatu kejahatan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan, suatu kejahatan yang bertali temali, terorganisir dan melibatkan sindikasi atau apa yang disebut dengan cabal. Konstruksi dan rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara ontologis mengkarakterisasi sifat delik tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagai suatu penyertaan mutlak yang subjek hukumnya dirumuskan secara paradoks dengan frase setiap orang yang menunjuk pada enkel voidegedader atau pelaku tunggal dan bukan mededaders pelaku plural. Oleh karenanya promovendus memberikan istilah untuk sifat delik ini yaitu penyertaan mutlak semut atau pseudo notsaklik dalneming. Lanjut. Efektivitas operasional ketentuan pasal 2 dan pasal 3 yang bersifat pseudo notsaklik dalneming sangat tergantung pada efektivitas ketentuan mengenai dalneming atau penyertaan. Ironisnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus dan jelas mengenai dalneming. Penerapan dalneming dalam tindak pidana korupsi tetap didasarkan pada ketentuan penyertaan dalam KUHP dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 103 KUHP. Sebagai plagiasi doktrin ajaran von Feuerbach yang hidup awal abad 19 dalam konteks masyarakat Eropa yang sedang beruforia dengan paham legisme dan individualistik, rumusan dan bentuk-bentuk dalneming dalam pasal 55 dan 56 KUHP disusun sangat formalistik, kaku dan sistematis dalam bentuk-bentuk penyertaan yang berbeda-beda dan terdistribusi dalam pasal dan ayat yang berbeda dan oleh karenanya pembuktian mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana harus ditentukan pula bentuknya. Lanjut. Dalam kenyataannya ketentuan dalneming dalam KUHP sebagai dasar operasionalisasi tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara tidak adaptif, tidak prediktabel dan tidak akseptabilitas berhadapan dengan perkembangan jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang bersifat kompleks, rumit, terjadi dalam berbagai modus operandi yang canggih, melibatkan banyak pihak dan dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan oleh karenanya para pelaku tindak pidana korupsi tidak terikat dengan ruang dan waktu dalam melakukan kejahatan. Ketentuan penyertaan yang efektif dan berkepastian hukum dalam mengimplementasi
tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara menjadi suatu yang sangat urgen. Hal ini didorong juga oleh fakta adanya dominasi pasal 2 dan pasal 3 dalam penegakan hukum. Hasil penelitian Promovendus untuk data tahun 2019 sampai dengan 2021 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menunjukkan dominasi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan persentase 88%. Lanjut. Ambiguitas dan absurditas penerapan ketentuan Delemming dalam tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dapat terlihat dari berbagai contoh kasus tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana dalam beberapa hasil penelitian akhir-akhir ini. Rekonstruksi doktrin dalam tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara untuk menjamin kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan hukum yang mendesak. Lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah satu, mengapa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara mendominasi praktek peradilan tindak pidana korupsi serta bagaimana implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Dua, bagaimana pengaturan, penerapan dan perkembangan doktrin penyertaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam perspektif asas kepastian hukum. Yang ketiga, bagaimana rekonstruksi ideal doktrin Delemming yang dapat diterapkan menjadi ketentuan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejalan dengan politik pemberantasan hukum pidana di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum. Lanjut. Dalam melakukan penulisan disertasi ini didasarkan pada berbagai tinjauan pustaka, khususnya yang berkaitan dengan Delemming dan korupsi, antara lain berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan penyertaan, kausalitas, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lanjut. Sedangkan landasan teori yang dipakai dalam mengkaji dan menganalisa masalah ini adalah beberapa teori, diantaranya teori negara hukum, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menjadi teori terutama dalam disertasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Eliana Paunia, Patricia Popler, Ronald Dorkin, dan John Braithwaite. Lanjut. Metode penelitian ini bersifat doktrinal dengan penelusuran pustaka dan dengan berbagai pendekatan, antara lain dengan pendekatan kasus, yaitu beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lanjut. Hasil penelitian, pembahasan pertama, hasil penelitian menunjukkan penyebab dominasi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum adalah yang pertama, rumusan dari pasal 2 dan pasal 3 adalah kabur, sumir, bersifat elastis, fleksibel, atau dalam istilah peradilan sering disebut sebagai pasal keranjang sampah. Dua, adanya duplikasi pasal 2 dan pasal 3 dengan tindak pidana lainnya dan perbuatan dalam bidang hukum lainnya seperti dalam hukum administrasi negara dan hukum perdata. Pasal ini mudah dibuktikan serta luasnya definisi keuangan negara menjadikan delik ini sebagai delik tak terdefinisi yang melahirkan varian tindak pidana korupsi yang tak terbatas. Hal ini menyebabkan adanya overkriminalisasi dan overlapping crime, dan hal ini sangat mengancam kepastian hukum. Pembahasan 2, pengaturan penyertaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara khusus, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 103 KUHP, maka ketentuan Delemming dalam pasal 55 dan 56 KUHP berlaku untuk tindak pidana korupsi. Persoalannya bahwa terdapat sejumlah permasalahan berkaitan dengan pernyataan, yaitu yang pertama, penyertaan dalam KUHP tidak jelas, formalistik, kaku. Kedua, penyertaan difungsikan sebagai suatu ketentuan teknis dan berstandar delik, jadi bukan merupakan suatu elemen delik. Kemudian dengan lahirnya pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, signifikansi bentuk pembantuan menjadi tidak penting dalam hubungannya dengan strafmat atau penjatuhan pidana. Dan berikut, tidak ada pengaturan mengenai penyertaan korporasi di dalam KUHP, sedangkan subjek hukum pelaku yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Korupsi salah satunya adalah korporasi. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Lanjut. Kemudian mengenai penerapan bentuk-bentuk Delemming, peneliti menemukan adanya dominasi bentuk penyertaan medeplegen dan hilangnya bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Penelitian menunjukkan 35% bentuk penyertaan diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena adanya kecairan atau fluiditas Delemming dalam istilah Promovendus, yaitu bentuk-bentuk Delemming mencair, terabsorpsi dalam bentuk penyertaan medeplegen. Pada peradilan hari ini juga disebabkan karena praktik peradilan mendefinisikan medeplegen secara longgar, syarat kerjasama yang disyafi dan syarat pelaksanaan bersama ditafsirkan secara
luas melampaui batas-batas pengertian Medeplegen dalam doktrin klasik atau doktrin existing. Terjadinya perluasan penafsiran terhadap Medeplegen itu yaitu dengan dimasukkannya juga prinsip kerjasama secara diam-diam, dimasukkannya juga prinsip delicta commissa per omissionem, teori kesengajaan sebagai kemungkinan, dos eventualis, prinsip versari in re elicta, serta diterapkannya prinsip conditio sine qua non dalam teori kausalitas. Lanjut. Prof. Venus tampilkan arah perkembangan daripada perkembangan doktrin Delembing, yaitu dalam ragaan 1, sesuai dengan KUHP, masing-masing bentuk Delembing dibatasi dengan ketat antara satu bentuk yang lain. Pada ragaan kedua, terjadi kecairan, dan sesuai hasil penelitian pada ragaan ketiga, adanya dominasi Medeplegen dan Plegen. Peneliti mengkritisi dari berbagai putusan tersebut, sebenarnya bentuk Plegen yang diterapkan adalah merupakan suatu bentuk kesalahan penafsiran daripada hakim dalam menjatuhkan putusan. Lanjut. Untuk itu, Prof. Venus menawarkan suatu rekonstruksi Delneming yang ideal dengan bersandar pada teori kepastian hukum Don Fuller, Patricia Popler, Ronald Dworkin, dan John Braithwaite yang pada prinsipnya berkaitan dengan asas prediktabilitas dan asas akseptabilitas kepastian hukum. Yang ditawarkan oleh Prof. Venus adalah kepastian hukum dinamis, yaitu ada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas, ketentuan, prinsip dan asas, serta pengutamaan prinsip dan asas dalam menyelesaikan kasus-kasus sulit. Dalam melakukan rekonstruksi tersebut, maka yang pertama dilakukan dengan cara mengelevasi Delneming sebagai asas dan bukan hanya ketentuan teknis sebagaimana yang ada dalam doktrin saat ini maupun dalam ketentuan KUHP. Kemudian yang kedua, melakukan simplifikasi Delneming, yaitu pertama menghapus Plegen dan Don Plegen dari bentuk-bentuk Delneming. Kemudian menghapus dikotomi antara pelaku dan pembantu. Kemudian penggabungan bentuk-bentuk Delneming, yaitu Medeplegen with Loken dan Medeplecticate dalam satu bentuk, yaitu bentuk Medeplegen. Yang kemudian yang ketiga melakukan redefinisi Medeplegen dengan menyerap prinsip-prinsip penyertaan diam-diam dan prinsip-prinsip kausalitas, yaitu berkaitan dengan kausalitas dalam konteks teori relevansi. Kemudian untuk dapat melakukan rekonstruksi ini diperlukan satu syarat tambahan, yaitu dilakukan redefinisi terhadap unsur setiap orang yang selama ini bermakna tunggal, tetapi didefinisikan ulang sebagai bermakna netral, yaitu dapat berarti tunggal atau jamak tergantung pada konteks perkara. Lanjut. Ini adalah ragaan daripada diagram yang ditawarkan teori atau doktrin Delneming gagasan peneliti. Lanjut. Terdapat beberapa perbedaan sebagai perbandingan antara Delneming dalam KUHP dan gagasan Prof. Venus, yaitu yang pertama hakikat Delneming. Dalam KUHP, hakikat Delneming hanyalah merupakan suatu peraturan teknis dan unsur tambahan tindak pidana sebagai berstandar delik. Dalam gagasan peneliti, Delneming ditetapkan atau dielevasi menjadi asas dan pengertian umum, ya, dan juga berfungsi sebagai elemen delik dan bukan berstandar delik. Kemudian pembagian dan penggolongan Delneming. Dalam KUHP ada dikotomi antara pelaku dan pembantu. Gagasan Prof. Venus adalah tidak ada dikotomi tersebut. Kemudian berikut ada perbedaan ancaman pidana antara pelaku dan pembantu. Dalam gagasan peneliti tidak ada perbedaan antara ancaman hukuman antara pelaku dan pembantu. Lanjut. Sifat kepastian hukum, KUHP menerapkan kepastian hukum statis atau mutlak. Gagasan peneliti adalah kepastian hukum dinamis atau relatif. Kemudian bentuk-bentuk dan pengertian Delneming di dalam KUHP berbentuk sangat kompleks, variatif, terinci, kaku, formalitis, dan sistematis dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda dengan batas-batas pengertian yang kaku dan terbatas. Sedangkan gagasan yang diajukan oleh peneliti tersebut bersifat simpel, tidak variatif, satu bentuk yang meliputi seluruh bentuk dan pengertian Delneming. Kemudian bentuk-bentuk Delneming dalam KUHP meliputi Plegen, Don Plegen, Medeplegen, Uitloken, dan Medeplectigen. Dalam gagasan peneliti hanya terdapat 3 bentuk
daripada penyertaan yaitu medeplegen, uitloken, medepletigen. Dua bentuk plegen dan non-plegen dikeluarkan dari bentuk-bentuk penyertaan. Kemudian pengertian setiap orang dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP rumusan setiap orang itu bersifat tunggal. Hanya satu orang saja yang dapat memenuhi semua rumusan delik. Sedangkan gagasan peneliti bahwa dilakukan definisi terhadap pengertian unsur setiap orang bermakna netral, fleksibel, tergantung pada konteks tindak pidana, dan setiap orang di sini termasuk juga adalah satu orang atau kumpulan orang, satu korporasi atau kumpulan korporasi. Di dalam KUHP lama dalam praktek membutuhkan ketentuan penyertaan secara khusus bila terjadi tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih. Dalam gagasan peneliti tidak membutuhkan ketentuan penyertaan secara khusus bila terjadi tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih. Lanjut. Demikian pokok-pokok pikiran dari penulisan disertasi Prof. Fendos. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, masukan, sanggahan atau konfirmasi dari Dewan Penguji. Perlu saya sampaikan bahwa masing-masing penguji diberikan waktu 5 menit, kecuali penguji dari luar, Bapak Jamwas diberikan waktu 10 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Ali Mukartono. Bapak Jamwas, monggo dipersilahkan. Terima kasih pimpinan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Dewan Penguji atas KPK yang kami mengadakan saudara Robert Jimmy Lambila. Jadi kalau tidak salah di dalam pengakuan yang bersangkutan promosi ini oleh jasa yang ketika di Nusa Tenggara Timur saya ucapkan selamat Anda sudah sampai kepada ujian terbuka. Selamat. Saya tertarik sekaligus penasaran dengan tulisan Anda karena berseberangan dengan saya. Bersampaikan dalam arti ini terkait dengan yang penting yang diatur di pasal 55 KUHP. Jika Anda ingin menyederhanakan kata-kata begitu, simplifikasi dari varian pasal 55 menjadi Anda turut serta ya diplekan. Sementara justru saya ingin mengembangkan lebih jauh tentang penyertaan ini mengingat tindak pidana korupsi sedemikian berkembang dan sebagainya, apalagi dengan adanya subjek hukum korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana korupsi. Baru saya tadi mendengar bahwa tiba-tiba nih pasal 55 menjadi sakitan rendah, menjadikan topik untuk dilakukan rekonstruksi atas 55 hasil penelitian Anda bahwa dikatakan kalau terkait dengan tindak pidana korupsi, Anda mengatakan bahwa rumusan pasal 3, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui formalistik dan kaku dengan normatif dan sebagainya, kemudian penyertaannya yang saya katakan itu juga sangat teoritis, tidak adaptif dan tidak prediktif sehingga tidak mampu menjangkau kejadian-kejadian yang akan datang. Justru ini saya melihat ada sesuatu yang kontradiksi. Di satu sisi Anda mengatakan bahwa ini tidak mampu memprediksi kejadian ke depan, justru Anda sederhanakan. Pasal 55 menjadi medeplegen saja. Ya hal-hal demikian ini menjadikan semacam saya katakan tadi kontradiktif. Karena Anda sebagai jaksa, saya hanya ingin menanyakan pengalaman pengetahuan Anda terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang Undang-Undang 20 2001.
Karena ini kaitannya dengan domain, berarti kita berbicara bahwa pelaku tindak pidana itu lebih dari satu. Nah, saya ingin diberikan contoh dalam hal tindak pidana korupsi yang pelakunya lebih dari satu yang melanggar pasal 21 dan pasal 3 itu, adakah yang tidak bisa tertampung lagi dengan pasal 55 yang eksisten sekarang ini, baik berdasarkan pengadilan yang putusannya itu katakanlah bebas karena tidak tertampung lagi di pasal 55 ini. Kalau ada konstruksi hukumnya seperti apa, sehingga ini ujungnya Anda perlu untuk merekonstruksi menjadi apa yang Anda tawarkan itu hanya ada di multiplication atau turut serta. Jadi saya ingin ada satu kasus yang tidak pidana korupsi yang melanggar pasal 21 dan pasal 3 ini, pelakunya lebih dari satu, yang tidak tertampung lagi dengan pasal 55 yang existing di KUHP sekarang ini sebagai ketentuan umum, karena itu berlaku untuk semua tindak pidana, sebagaimana diamanatkan di pasal 103. Memang pasal 55 ini kan sejarahnya ini adalah untuk memberikan dulu negaranya tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh satu orang untuk semua unsur delik, tapi dalam perkembangannya kan agar dia melakukan tindak tapi tidak dilakukan sendiri, sehingga lahirlah pasal 55 ini. Nah, di sini juga untuk keadilan karena harus ditetapkan kapasitas masing-masing sehingga tidak bisa disamaratakan. Jadi kembali kepada pertanyaan saya minta dicontohkan satu kasus yang tidak bisa tertampung lagi di pasal 55 KUHP dalam tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 21 dan pasal 3. Silakan pemotongan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya tidak dapat menangkap secara penuh apa yang Bapak sampaikan, namun saya akan menjawab sepanjang yang bisa saya pahami karena tadi sinyalnya kurang bagus Bapak. Pertama berkaitan dengan apakah ada kasus yang menjadi bukti bahwa kelemahan daripada teori Delnoming saat ini. Saya membaca satu perkara dan saya melihat dalam perkara pembantuan penyuapan dalam kasus Sofian Basir itu diputus bebas oleh hakim karena hakim berpendapat bahwa tidak memenuhi bentuk atau syarat-syarat pembantuan sebagaimana di dalam teori-teori atau doktrin-doktrin mengenai pembantuan. Sedangkan secara umum kalau kita melihat kasusnya memang bukan pembantuan, itu adalah penyertaan secara diam-diam. Sehingga dia harusnya masuk dalam konsep turut serta, tetapi karena dikonstruksikan, didakwakan dengan menggunakan bentuk dalam pembantuan, maka hakim berpatokan pada asal legalitas, apa yang didakwakan itu yang dibuktikan, maka hakim menyatakan perkara tersebut bebas. Maksudnya Sofian Basir mantan dirut PLN ya? Ya, mantan dirut PLN Bapak. Ya. Lalu izin Bapak, yang kedua, beberapa kasus itu memperlihatkan bukan pada apakah bebas atau tidak bebas, tetapi apakah hakim atau jaksa telah menerapkan secara ketat dan secara benar doktrin-doktrin atau ketentuan mengenai Delnoming. Banyak perkara bahwa memang ternyata terbukti, tetapi nyatanya memang kalau kita analisa bahwa hakim telah salah, jatuh pada kesalahan dalam menetapkan bentuk Delnoming. Adakala bentuk perbuatannya sangat dari sisi subjektif, objektif, perannya sangat kecil sehingga sulit untuk membedakan apakah ini pembantuan ataukah ini adalah suatu bentuk penyertaan. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari tren hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada dalam kasus-kasus Delnoming itu sangat kecil penggunaan pembantuan, maka di situ kita melihat bahwa ada fenomena kecairan, bentuk-bentuk turut serta itu telah menyerap bentuk-bentuk Delnoming. Karena misalnya seperti dikatakan oleh General Meling atau dikatakan oleh beberapa ahli lainnya bahwa adanya batas yang sangat sumir antara pembantuan dan antara turut serta. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Bapak. Sebentar, untuk kasus Sofian Basir, kalau sepanjang yang saya tahu, itu ribasnya bukan karena
si unsur penyertaan atau pembantuan, itu unsur deliknya di pasal 11 atau 11 di situ ada menerima janji. Nah, jadi uang tidak ada, barang bukti tidak ada, jadi janji itu dianggap oleh hakim belum terpenuhi. Nanti bahasa itu. Tetapi kalau Anda tadi dari dalil lain itu mengatakan bahwa tidak jelasnya apakah itu termasuk dalam kualifikasi pembantuan atau turut serta, itu kan. Nah, jadi dalam kasus itu seharusnya Sofian Basir itu menurut tulisan Anda ini masuk yang mana? Silakan penjelasan sedikit. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya, dan juga saya bersandar pada tulisan yang disampaikan oleh Prof. Edi Hiarias, bahwa apa yang dilakukan oleh Sofian Basir itu sebenarnya masuk dalam konsep dalneming atau konsep turut serta, yaitu turut serta secara diam-diam. Jadi sebenarnya segala pertemuan-pertemuan yang terjadi itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa Sofian Basir terbukti sebagai peserta yang secara diam-diam ikut dalam peristiwa pidana itu. Yang menjadi masalah ketika bahwa dia didakwakan melakukan pembantuan adalah pembantuan penyuapan, artinya dia menerima suap. Nah, disitulah sulit untuk membuktikan mengenai unsur daripada pembantuan. Itu pendapat saya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, tadi dalam paparan Anda menyinggung pasal 15 Undang-Undang 3199, itu ada kualifikasi di sana, ada kualifikasi tindak pidana korupsi, ada permufakatan jahat, ada percobaan, ada pembantuan, tetapi lebih titik beratnya pada penyamaan hukuman. Kita tahu bahwa kalau percobaan, pembantuan itu kan dikurangi sepertiga. Dari 3 kualifikasi itu, ada kualifikasi itu, secara khusus dapat saya katakan bahwa ada pelaku yang lebih dari 1, yaitu permufakatan jahat. Nah, tukang jahat melakukan tindak pidana korupsi, itu dianggap sebagai delik sempurna. Kita tahu bahwa ada pasal 55 tadi, dilema itu kan akhirnya menimbulkan 2 pandangan. Pandangan mengatakan bahwa yang pertama itu sebagai aliran subjektif dapat dipidana orang, kemudian yang kedua objektif dapat dipidana yang perbuatan. Nanti jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 tadi ada kualifikasi subjek, itu adalah kualifikasi perbuatan permufakatan jahat yang kalau kita mengacu kepada pasal 88 KUHP, perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang jauh dari delik. Kalau boleh saya urutkan, ketika deliknya itu ada di tengah, maka ada jenis delik pasca delik. Ada 2 jenis delik di pasca delik, yaitu tindak pidana pencucian uang dan penadahan. Kemudian kalau kita delik sebelum delik, kalau lebih dekat dengan delik adalah percobaan. Kemudian sebelum percobaan itu ada perbuatan persiapan, khususnya dalam tindak pidana terorisme. Kemudian secara khusus disebutkan pasal 15 ada permufakatan jahat yang sama sekali belum menyentuh unsur delik. Dikaitkan dengan tulisan Anda, apakah perbuatan jahat tadi juga bisa dimasukkan dalam konsep rekonstruksi Anda, bahwa ini termasuk juga dirumuskan sebagai dalneming, yang dimana dalneming itu terjadi pada saat delik, sementara perbuatan jahat terjadi jauh sebelum delik. Bagaimana pandangan Anda? Izin Bapak, mungkin yang pertama saya mohon maaf bahwa saya tidak bisa menangkap secara penuh maksud pertanyaan Bapak, tapi mungkin Bapak berbicara berkaitan dengan yang saya tangkap adalah berkaitan dengan hubungan antara penyertaan dan dengan permufakatan jahat. Dapat saya sampaikan bahwa permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 88 KUHP kemudian ditarik di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hubungan antara penyertaan dan permufakatan jahat memang terdapat titik singgung antara kedua konsep hukum tersebut, tetapi bahwa kita tidak bisa mempersamakan kedua-duanya. Titik tautan antara permufakatan jahat dan penyertaan adalah pada titik mengenai adanya kesepakatan, adanya lebih dari 2 orang, yang adanya perencanaan untuk melakukan suatu kejahatan. Titik tautannya adalah pada kesepakatan dan adanya lebih dari 2 orang. Tetapi bahwa dalam konsep penyertaan
dalam pengertian permufakatan jahat mengenai konsep dua orang atau lebih dan konsep kesepakatan juga tidak dapat ditafsirkan secara sempit seperti yang dimaksud dalam permufakatan jahat. Jadi konsep kesepakatan dan dua orang yang ada di dalam permufakatan jahat merupakan bagian daripada konsep dalam naming itu sendiri. Yang kemudian apabila dalam permufakatan jahat itu dapat terrealisir dalam suatu bentuk tindak pidana korupsi, maka di situ terjadilah dalam naming. Tetapi ketika tidak terrealisir, maka dalam naming tidak terjadi di situ. Kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus Papa minta saham dalam perkara Novanto, itu kemudian pengertian permufakatan jahat itu menjadi lebih sempit berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu bahwa adanya kesepakatan dan adanya kesamaan kualitas antara dua orang atau lebih tersebut. Dan itu kalau kita tarik itu ke dalam penyertaan pengertian itu, maka itu adalah pengertian bagian daripada pengertian daripada penyertaan. Artinya penyertaan dalam pengertian sempit, tetapi bahwa konstruksi penyertaan yang saya bangun dan saya maksudkan dalam tulisan ini lebih luas daripada yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat tersebut. Demikian Bapak. Mohon izin Pak Jamwas, waktunya sudah selesai. Iya. Sudah ada pasien satu lagi. Monggo, terima kasih Prof. Ya baik, nanti pimpinan nanti pendalaman di lain tempat. Ya siap, sebelum nanti minta tanda tangan persetujuan kalau hari ini dinyatakan lulus, nanti harus kemudian diskusi dulu dengan Pak Jamwas ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Jamwas, monggo kalau mau melanjutkan aktivitas, terima kasih. Berikutnya saya undang Prof. Ayu. Prof. Ayu sudah bergabung. Baik. Ya, silakan. Pimpinan sidang, Prof. Puji. Suara saya terdengar, Prof? Ya, terdengar jelas seperti Bunga Citra Lestari. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Dewan Penguji, Bapak Rektor Prof. Jamal yang diwakili dalam hal ini oleh Sekretaris Prof. Pujiono, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa, dan yang saya hormati seluruh anggota Dewan Penguji, terkhusus penguji dari luar UNS, Bapak Jamwas, Prof. Ali Mukartono, dan seluruh anggota Dewan Penguji yang hadir, tim promotor, keluarga, dan tamu undangan, serta promovendus Bapak Robert. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat atas promosi ujian terbuka pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya izin melakukan ujian secara daring karena sedang melaksanakan tugas pengabdian masyarakat internasional di Pertamina Internasional Malaysia dan juga Embassy Attitude di Malaysia. Yang pertama saya ucapkan selamat dan dua saja konfirmasi saya terhadap disertasi saudara. Sangat menarik disertasi yang saudara tulis terkait dengan rekonstruksi doktrin Delneming dalam tindak pidana korupsi demi kepastian hukum, suatu pendekatan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pertanyaan saya, yang pertama, sebuah disertasi tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah terkait utamanya KKMI 9, yaitu adanya invention atau temuan baru. Nah, saya ingin konfirmasi temuan baru dalam disertasi ini yang tentunya ini menjadi satu kewajiban saudara. Silakan dijawab singkat saja, monggo. Terima kasih, Prof. Yang menjadi temuan baru atau novelty dalam disertasi saya adalah berkaitan dengan rekonstruksi atau konstruksi daripada bangunan konsep Delneming sebagaimana saya tulis, yang merupakan suatu penolakan atau suatu bantahan terhadap bentuk-bentuk Delneming yang ada dalam KUHP maupun doktrin-doktrin yang sudah ada sebelumnya, baik yang disampaikan oleh Von Verbeek, Mulyatno maupun beberapa ahli pidana lainnya. Ya, nah tentunya terkait dengan kebaruan atau invention saudara sudah semestinya ya temuan baru ini memberikan masukan pada pengembangan hukum pidana. Nah,
apa manfaat bagi pengembangan pembangunan hukum pidana, khususnya terkait kebaruan saudara? Dijawab singkat, silakan. Baik, terima kasih Prof. Manfaat dari disertasi berkaitan dengan gagasan dan leming yang disampaikan oleh Prof. Vendus. Pertama, manfaat secara teoritis, penulis berpendapat bahwa dengan gagasan daripada Prof. Vendus ini mengakhiri segala diskursus mengenai Delneming berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Delneming. Misalnya, pertanyaan mengenai apakah dalam Delneming disyaratkan adanya kelalaian? Lalu, apakah Delneming merupakan suatu perluasan tindak pidana ataukah perluasan pertanggungjawaban pidana? Dengan Delneming yang saya tawarkan, maka secara teoritis bisa mengakhiri perdebatan tersebut. Kemudian secara teoritis, secara praktis, dengan konsep Delneming ini, maka dalam praktek peradilan, jaksa akan lebih mudah untuk menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan tanpa harus jatuh pada kesalahan menerapkan bentuk dakwaan yang berakibat pada batalnya surat dakwaan, sebagaimana yang sering terjadi dalam praktek peradilan. Terima kasih, Prof. Ya, baik, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Prof. Pujono. Semoga ujian saudara berjalan lancar dan doanya terkabul. Insya Allah sebentar lagi menjadi Dr. Robert. Terima kasih Prof. Puji, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ayu. Selamat menjalankan tugas dan kembali beraktivitas. Terima kasih bergabungnya. Berikutnya saya undang penguji dari dalam, Prof. Ginting. Saya persilakan pada Pak Ginting. Ya, monggo Pak Ginting. Terima kasih Prof. Pujono. Kita coba keluar aja dari disertasi Bapak. Ya. Bapak praktisi hukum, saya juga praktisi hukum. Ya. Saya advokat Pak. Ya. Dalam pengalaman saya jadi koordinator saksi ahli, itu aktor intelektual, mastermind, yang sebenarnya otak dari terjadinya suatu tindak pidana, itu nggak bisa digarap dalam model Delneming, Pak. Yang kelihatan di lapangan itu hanya pelaku utama, pelaku bantu, otaknya sendiri nggak kecekel, Pak. Sehingga muncul dalam benak saya, aktor intelektual atau mastermind dalam doktrin Delneming penyertaan masuk dalam bentuk apa. Kemudian Bapak mencoba merekonstruksi ideal yang bagaimana yang mau Prof. Vendus tawarkan agar aktor intelektual bisa jelas tercover dalam doktrin Delneming yang ideal menurut Bapak. Karena menurut saya justru kebaruannya itu di situ, bagaimana ada suatu tingkatan, ini aktor intelektual, pelaku utama, pelaku bantu gitu harusnya. Karena selama ini kita lihat aktor intelektual bertebaran di mana-mana. Indonesia ini jadi sorga untuk korupsi. Bahkan aktor intelektual ini bisa saya katakan iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Dan mereka nggak pernah kecekel karena mereka kelihatan kayak malaikat gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, berkaitan dengan aktor intelektual yang Bapak sampaikan bahwa sulit untuk dapat dijerat di dalam praktek-praktek peradilan. Saya punya beberapa pandangan. Yang pertama, secara yuridis, memang Delneming itu dibentuk dengan bentuk-bentuk yang sangat terbatas dan kaku. Dan dalam praktek perkembangannya, teori-teori Delneming itu lebih diarahkan pada teori-teori yang bersifat objektif. Sehingga perbuatan-perbuatan lahiriah lah yang selalu dinilai. Apakah orang ini turut terlibat di dalam suatu tindak pidana atau tidak. Sedangkan orang-orang yang ada di belakang layar, karena sulit dibuktikan berkaitan dengan perbuatan lahiriahnya, maka tidak jarang bahwa kemudian mereka bebas. Atau mereka tidak dapat dijangkau oleh hukum itu. Maka hari ini sebenarnya dengan doktrin yang saya bangun, bahwa saya menawarkan doktrin Delneming yang lebih fleksibel, di mana di dalam doktrin Delneming tersebut sudah termasuk apa yang dinamakan dengan kerjasama diam-diam itu, bahwa orang-orang yang tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan lahiriah, tetapi nyatanya bahwa dia menjadi otak daripada suatu tindak pidana korupsi misalnya, dia harus semestinya dapat dijangkau. Tetapi memang bahwa
dari sisi pembuktian sangat sulit juga untuk membuktikan mengenai seseorang sebagai aktor intelektual. Tetapi dengan yang saya bangun saat ini, saya sangat yakin bahwa bisa menjangkau semua aktor-aktor intelektual yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hari ini banyak praktek peradilan juga ada aktor-aktor intelektual yang kemudian ditarik menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Misalnya dalam kasus Menteri Menpora saat itu, dia kemudian dikenakan dengan sebagai aktor intelektual karena kerjasama diam-diam. Karena dilakukan rapat di dalam ruangannya, sementara dia tidak melakukan apa-apa, tetapi karena dia ada di situ dan dia hadir di situ, dia dianggap turut serta dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu pembuktian-pembuktian itu memang sangat minim, tetapi dibutuhkan kerja keras daripada penegak hukum untuk dapat mengungkap. Dan yang kedua, pandangan saya ya mungkin memang penegak hukumnya yang tidak mau mengungkap itu aja, bukan karena faktor tidak ada hukumnya. Demikian, terima kasih. Oke, saya tambahkan dikit lagi. Nanti Pak, disertasi Bapak modifikasi menjadi buku Memburu Aktor Intelektual Pelaku Tindak Pidana. Siap. Itu malah bisa apa nanti? Siap. Saya kira itu aja. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Pak Ginting. Berikutnya Pak Sulistianta. Persilakan Pak Sulistianta. Terima kasih pada Bapak Prof. Pujiono selaku Ketua. Yang saya hormati Bapak Dr. Alimul Kartono dan yang saya hormati tim penguji internal dan yang berbahagia Saudara Robert Jimli Lambila dan hadirin yang terhormat. Beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kepada Saudara Promovendus ya, bahwa di dalam disertasi saudara menginginkan adanya delik-delik penyertaan tertentu seperti Downplagen dan Witloken itu terserap atau terabsorpsi dalam Meddeplegen, begitu ya. Nah, saudara menulis di situ argumentasi bahwa yang dianut adalah dualisme. Dualisme artinya ada perbedaan antara perbuatan sebagai actus reus dan mens rea, ya, sikap batin. Nah, terus dihubungkan dengan yang namanya unsur, elemen, dan bestandur atau inti. Nah, di situ saya melihat di dalam resep saudara, ya, ini buku ini, ya, itu di halaman 120 ya, bahwa PD P kali K kali C ya, yang namanya PD itu pertanggungan jawab atau delnaming itu adalah perbuatan dikalikan dengan kesengajaan. Nah, kadang-kadang kesengajaan itu memang tidak secara sebagai unsur tetapi tidak tertulis sebagai inti ya. Nah, saya contohkan begini, ada seorang perawat yang menyuntikkan pada pasien, dan perawat itu tidak tahu kalau jarum suntik itu sudah diisi racun oleh dokter. Nah, di sini jelas bahwa perawat itu tidak bisa dipidana, tetapi di situ ada hubungan delnaming yang namanya Downplagen. Nah, kalau saya melihat rumusan yang saudara temukan ini, ya pertanggungan jawab itu, ya, dan saudara mengeliminasi unsur Downplagen di dalam mau merekonstruksi delnaming bahwa Downplagen itu terabsorpsi di dalam Meddeplegen, ini saya kira juga cukup riskan. Nah, itu belum nanti dihubungkan dengan batas-batas pertanggungan jawab pidana, terutama di dalam ajaran Delnemer ada yang namanya subjektif Delnemer, objektif Delnemer, dan ada aliran gabungan, duanya itu yang dianut di dalam KUHP Rusia. Nah, yang menarik di situ, meskipun ada ya masing-masing ajaran itu, kalau objektif itu hanya dilihat pada aspek perbuatan, semua disamaratakan. Seperti mungkin maksudnya Pak Robert itu seperti itu. Jadi terabsorpsi pokoknya disamakan aja. Dilihat dalam satu konteks perbuatan agar secara praktis itu mudah. Tetapi kalau aliran subjektif itu harus dilihat dalam sikap batin. Nah, ini yang saya kira lebih
lebih adil. Perannya masing-masing itu dilihat dalam unsur kesengajaan yang saudara rumuskan ini. K kali, ya kan, P kali K itu ya. Terus nanti kausalitas. Nah, kausalitas itu mencari korelasi itu sebagai batasan itu. Nah, saya tertarik lagi kombinasi itu. KUHP Rusia itu KUHP tahun 1946 itu mengatakan gabungan, bahwa dilihat dalam perspektif objektif Delnemer, ya, ajaran objektif Delnemer, tetapi juga ya di dalam faktualnya nanti hakimlah yang akan membuktikan mana-mana yang itu tadi, bahwa ada kesengajaan dan ada perbuatan yang ada relasi sehingga menimbulkan suatu akibat. Ini bagaimana ini? Karena ini harus dihubungkan ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama berkaitan dengan konsep saya berkaitan dengan penghapusan downplaying dalam bentuk penyertaan. Seperti dalam kasus yang Bapak sampaikan, dokter dan perawat. Bahwa lalu bagaimana permintaan pertanggungjawaban terhadap dokter? Pertanyaannya, dokter ini sebagai apa? Dokter adalah pelaku delik. Karena apa? Dalam downplayer, orang-orang yang disuruh atau orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan daripada perawat itu adalah perbuatan daripada dokter itu sendiri. Sehingga dalam hal inilah Promovius berpendapat tidak perlu adanya downplaying tersebut. Lalu dalam konteks kedua, apakah kita menganut pada prinsip subjektif ataukah berkaitan dengan teori subjektif? Saya berada pada pandangan bahwa kita harus menerapkan itu secara seimbang. Karena apa? Untuk menerapkan ajaran Delneming yang subjektif, tentu menentukan bukti subjektif itu harus ada dengan perbuatan-perbuatan objektif. Dan itulah perlunya untuk adanya keseimbangan tersebut. Mungkin demikian. Ada satu lagi. Wah, ini sudah. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulis. Nanti ini juga PR Pak Promovendus untuk diskusi dengan Pak Sulis sebelum tanda tangan. Kalau lulus. Terima kasih. Berikutnya saya undang Pak Rustam Maji. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Puji dan para penguji yang saya muliakan. Untuk Saudara Promovendus, Bapak Robert Jimmy Lambia, berkaitan dengan doktrin Delneming, ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkenaan dengan teori Delneming yang saat ini berkembang. Bapak lebih setuju sebagai delik yang berdiri sendiri atau dapat memperluas di bidangnya seorang? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika rekonstruksi itu menurut Prof. Barda itu ada 3 tahapan, yaitu reorientasi, reformasi, dan reformulasi. Silakan Bapak jelaskan berkenaan dengan rekonstruksi apa yang Bapak lakukan berkenaan dengan Delneming, kondisi existing maupun ke depan yang ingin diharapkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berkaitan dengan teori Delneming, apakah saya lebih memilih pada Delneming sebagai perluasan daripada tindak pidana, ataukah sebagai perluasan daripada norma delik atau perluasan daripada tindak pidana? Saya tidak berada pada pandangan dua-dua itu, dan saya punya pandangan sendiri bahwa Delneming adalah tindak pidana itu sendiri. Itulah kenapa bahwa hari ini saya membangun rekonstruksi saya itu. Kenapa ada beda pandangan antara Delneming sebagai perluasan dan Delneming perluasan pertanggungjawaban pidana dan Delneming sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana. Karena rumusan Delneming dirumuskan secara terpisah daripada delik. Dia menjadi onderdil tersendiri yang akan digunakan sewaktu-waktu apabila terjadinya tindak pidana yang melibatkan 2 orang. Hari ini saya menawarkan bahwa Delneming adalah bagian daripada tindak pidana itu sendiri. Sehingga dengan demikian saya mengatakan bahwa perdebatan apakah Delneming itu bagian daripada perluasan pertanggungjawaban pidana atau perluasan daripada tindak pidana sudah tidak relevan lagi untuk dibahas. Mungkin yang kedua, saya lupa tadi pertanyaannya Prof. Yang kedua berkenaan dengan rekonstruksinya. Oh ya. Rekonstruksinya ada 3 tahap ya, reorientasi, reformasi, reformulasi.
Silakan Saudara Profendus jelaskan satu persatu berkenaan dengan rekonstruksi yang saudara lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama, reformasi berkaitan dengan rekonstruksi, berkaitan yang pertama reorientasi, bahwa ada reorientasi konsep yang dianut dalam KUHP sehingga lahirnya unsur setiap orang yang menimbulkan adanya ketentuan dalam naming itu, ada reorientasi di situ, bahwa dalam naming konsep setiap orang dalam setiap rumusan pasal itu lahir dalam paham individualistik dan paham ketika di zaman Eropa ada pertentangan antara kepentingan kaum borjuis dengan pihak gereja dan pihak ini, dan kemudian hak individu tiap orang itu sangat diagungkan sehingga kemudian dalam tindak pidana dirumuskan seakan-akan hanya dapat dilakukan oleh satu orang, dan karena itulah munculnya ketentuan dalam naming untuk membantu mengoperasionalkan tindak pidana apabila terjadi dalam kejadian dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Jadi orientasi yang pertama ada orientasi bahwa unsur setiap orang itu tidak dapat dipandang hanya bermakna tunggal atau sebagai enkelvodigedader, tetapi dia harus juga punya makna sebagai mededaderskap atau yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua berkaitan dengan reformasi. Reformasi apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama dilakukan dengan mengelevasi, menempatkan dalam naming bukan sebagai ketentuan teknis semata, tetapi menempatkan dia sebagai sebuah asas penting. Seperti dikatakan oleh John Bertwait bahwa dalam kasus-kasus sulit, dalam hard case, asas memberikan presisi lebih tinggi dibandingkan dengan aturan. Kemudian berkaitan dengan reformulasi, maka itu akan diikuti dengan reformulasi yang akan dituangkan dalam peraturan perundangan, yaitu dimasukkan dalam peraturan perundangan sesuai dengan usulan daripada atau gagasan daripada Profendus. Mungkin demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Harapannya tentu saja dengan pemikiran dari Pak Robert Jimmy, tentu saja dalam naming itu ke depan sesuai dengan hal yang diinginkan dalam KUHP kita yang baru. Kalau dulu memang dalam naming itu digunakan untuk memperlancar res talionis, gitu, karena tindak pidana hukum KUHP itu digunakan sebagai tools atau alat untuk memidana. Tapi sekarang dengan adanya KUHP kita yang baru lebih pada aspek-aspek abolisionis. Jadi yang kemudian harus dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam Haji. Berikutnya saya undang Pak Bernard. Persilahkan pada Pak Bernard. Terima kasih Prof. Puji. Saudara Profendus, saya dengan Prof. Ning bertindak sebagai promotor dan kopromotor. Maka tentu berbeda dengan penangkap lain yang sifatnya pasti investigation. Saya justru harus menyatakan bersifat laudatio, artinya puja-puji sebenarnya. Agar tidak terlalu kentara puja-pujinya, saya ingin menanyakan satu hal, memperlihatkan mutu Anda sebagaimana kami bimbing selama ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam kerangka teori etiologi kriminal, ada banyak varian cara melihat korupsi gitu. Yang sangat individual adalah dari Gandhi. Dia mengatakan every man greed. Jadi lebih menekankan pada kerakusan, motif orang melakukan korupsi. Itu Gandhi. Kemudian muncullah Kierkegaard, bahwa itu lebih pada ada kewenangan yang begitu besar di satu sisi, di sisi yang lain kontrolnya minus, akuntabilitasnya minus, pasti orang korupsi. Mau malaikat sekalipun
ditempatkan dalam kondisi seperti itu pasti jadi setan. Itu teori Kierkegaard ya. Kemudian ada teori dari Cambridge dan Ali Al-Attas, bukan Hussein Al-Attas ya, yang melihat korupsi sebagai cabal, bahwa korupsi itu adalah bagian integral dari cabang birokrasi yang bermain mata dengan politisi, partai politik, kemudian kekuasaan dalam eksekutif dan pebisnis. Itulah cabalnya. Yang membuat korupsi ini mau tidak mau harus dilihat dalam konteks sebagai pelaku-pelaku Delneming gitu. Dengan kerangka teori dari Al-Attas dan Cambridge itu, saya ingin refleksi Anda soal BTS. Seharusnya kalau pakai frame teoritik dari Cambridge dan Al-Attas, seperti apa penanganan BTS? Apakah seperti sekarang seolah-olah pukul rata dan kita tidak melihat bahwa di situ ada pebisnis, ada perusahaan yang melakukan corporate crime, kejahatan korporasi, kemudian ada money laundering, kemudian di situ juga ada pelaku-pelaku yang sifatnya public official. Sebenarnya sudah terlihat ada cluster. Dia menggunakan frame dari Al-Attas dan Cambridge ini sebenarnya penanganan BTS seyogianya seperti apa sebagai cabal gitu. Silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama, saya tidak secara penuh mengetahui mengenai kasus posisi daripada kasus BTS itu. Tetapi kasus BTS itu membuktikan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kejahatan sindikasi, kejahatan yang bertali temali, kejahatan yang melibatkan banyak pihak. Dan yang dapat saya sebutkan bahwa kejahatan korupsi seperti dalam BTS itu adalah kejahatan merupakan bentuk dari agregasi berbagai bentuk perbuatan dan agregasi dari banyak macam niat yang kemudian dia mengkristal dan menjadi dan memenuhi rumusan daripada delik tersebut. Bahwa tentu di dalam kasus BTS tersebut terdapat banyak klaster. Ada klaster pejabat, ada klaster pengusaha, dan dalam klaster pengusaha pun masih dibagi. Apakah dia adalah kontraktor pelaksana, apakah dia adalah konsultan perencana, apakah dia adalah konsultan pengawas. Demikian pula dalam klaster pejabat, apakah dia adalah KPA, PPK, panitia lelang, sampai dengan apakah dia adalah panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Kemudian di dalam klaster ada politisi mungkin yang berkaitan dengan bagaimana meloloskan anggaran. Banyak ragam macam perbuatan yang lahir dari banyak jenis orang, sehingga kemudian itu tercampur baur. Dan menurut saya memang dalam praktek peradilan harusnya itu dipisah berdasarkan masing-masing klaster yang sudah kita identifikasi dan kita bawa ke pengadilan. Mungkin demikian, Bapak. Oke, excellent. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Prof. Ningsi, persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Prof. Puji dan seluruh tim penguji. Yang saya hormati tamu undangan dan yang berbahagia Saudara Promovendus, Bapak Robert Jimmy Lambila. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat dulu pada Pak Robert yang pada pagi hari ini telah sampai di tahapan ujian terbuka. Ya, semoga nanti lancar sukses. Siap. Ya. Tema atau judul disertasi yang diusung ini adalah beranjak dari pengalaman praktis Bapak sebagai seorang penegak hukum, yaitu jaksa, di mana dalam melakukan tugasnya, tugas penuntutan tentunya, khususnya
terhadap tindak pidana korupsi ini kerap kali menemui bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu tidak hanya satu orang, tapi yang terlibat bisa 1, 2 bahkan lebih orang. Nah, di sini tentu ada satu kesulitan, artinya tingkat kesulitan untuk menetapkan bahwa telah terjadi atau adanya penyertaan, begitu. Jadi salah satu bentuk penyertaan itu atau penentuan adanya penyertaan itu kan juga tidak mudah, begitu, untuk masing-masing pelaku. Apakah dia sebagai pelaku, sebagai yang membantu atau yang turut serta dan lain sebagainya. Jadi ini memang bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Dan pada akhirnya Bapak Promovendus ini berencana untuk melakukan semacam penyederhanaan, begitu, tentang penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan dengan mengeluarkan tadi 2 bentuk. Yang pertama adalah pleger dan yang kedua adalah doenpleger. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah konsekuensinya nanti bagaimana ke depan dengan 2 yang dikeluarkan ini, dan mengapa ini harus dikeluarkan, Bapak? Terima kasih, Prof. Yang pertama bahwa wacana atau pemikiran mengenai dikeluarkannya plegen dan non-plegen daripada bentuk-bentuk dalneming sebenarnya sudah ada sejak pertama kali dalneming itu bentuk-bentuk dalneming itu ditetapkan dalam KUHP. Karena fungsi utama daripada dalneming adalah untuk dapat menjamin orang lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi rumusan delik itu ditarik menjadi peserta delik. Dalam konsep plegen, seseorang itu sudah memenuhi rumusan delik. Ngapain dia harus ditetapkan lagi menjadi penyertaan, sehingga sebenarnya tidak ada konsekuensi apa-apa. Yang kedua, dalam konsep doenplegen, dia adalah pelaku tidak langsung dengan menggunakan tangan orang lain sebagai alat mati, dan dengan demikian bahwa dengan adanya penghapusan tersebut maka mereka menjadi pelaku yang dirumuskan di dalam delik itu sendiri, sehingga bagi saya tidak perlu itu ada di dalam dalneming karena itu mendistorsi pengertian daripada penyertaan tersebut. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Baik, mungkin satu lagi Pak Robert. Tadi berarti kan Pak Robert akan membangun doktrin tadi ya. Nah, ini tentu akan berimplikasi kepada doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Seperti berkaitan dengan masalah perbuatan, masalah pertanggungjawaban begitu, dan juga mungkin dengan yang lain. Ini bagaimana implikasinya? Terima kasih, Prof. Yang pertama, bahwa tentu doktrin penyertaan ada di dalam suatu rangkaian doktrin-doktrin hukum pidana lainnya, yaitu doktrin mengenai tindak pidana, doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana, serta doktrin-doktrin lainnya. Keberadaan daripada rekonstruksi doktrin yang saya bangun tentu akan merubah dan punya pengaruh terhadap doktrin-doktrin lain. Misalnya berkaitan dengan konsep tindak pidana. Konsep tindak pidana selama ini dipahami sebagai hanya ada satu orang yang dapat memenuhi rumusan delik. Itu karena apa? Karena rumusan setiap orang di dalam suatu rumusan delik itu hanya menentukan satu orang sebagai pelaku tindak pidana. Nah, dengan gagasan saya ini, maka pengertian daripada tindak pidana itu sudah berubah. Dia tidak lagi punya makna sebagai makna tunggal, tetapi juga punya makna yang sifatnya jamak atau plural. Lalu konsep yang saya bangun berkaitan dengan kesalahan dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, maka banyak hal yang akan berubah, Prof. Banyak hal yang akan berubah, sehingga tentu dengan lahirnya doktrin yang saya bangun ini, beberapa doktrin penting seperti doktrin tindak pidana itu berubah. Misalnya satu yang saya sampaikan bahwa lahirlah pengertian baru bahwa tindak pidana itu mengenai pembagiannya adalah pembagian berdasarkan pelaku. Enkelvoedige dader dan mededaders kap dader. Jadi pelaku tindak pidana sebagai pelaku tunggal dan tindak pidana sebagai pelaku banyak orang. Jadi ada pembagian baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Ning. Terakhir saya hanya
punya pendapat begini. Kalau kemudian doktrin Delmening ini kemudian akan propus menjadi satu hal yang maju dalam penegakan hukum pidana, ada kekhawatiran saya itu begini, khususnya dalam penegakan korupsi ya. Dalam pemberantasan korupsi itu, bahkan sekarang trennya itu harus hati-hati. Ada filsafat Jawa itu, cekel iwae ning ora itu reget butek banyune. Jadi iwak itu adalah pelaku utamanya, ya, bukan iwak-iwak yang kecil tapi iwak ikan itu. Nah, air itu ya air kolamnya, air sungainya. Jadi jangan kemudian banyak ombaknya. Nah, justru kemudian khawatirnya kalau kemudian Delmening yang dikejar itu yang ketangkep ya pelaku-pelaku kecil aja. Pelaku utamanya bisa jadi sudah menyembunyikan diri atau berkamuflase seperti apa. Yang kedua, justru kemudian ketakutan saya juga, sekarang ini trennya adalah tren sinetron juga kan, justru menimbulkan festivalisasi. Banyak nanti yang turut perbantuan atau turut serta itu justru orang-orang yang kemudian sebenarnya perannya nggak signifikan, tapi difestivalisasi kemudian karena mungkin dia cantiknya mungkin ya, cantiknya atau wanitanya atau kemudian dia apanya, justru itu menjadikan tontonan festivalisasi yang justru menarik sehingga orang lupa terhadap pelaku utamanya. Nah ini tolong diperhatikan, bagaimana singkat saja dari Prof. Vendus. Baik, Prof. Yang pertama justru dengan gagasan yang saya bangun ini akan lebih memperluas konsep Delmening itu sehingga bisa menjangkau orang-orang yang ada sebagai aktor intelektual, bukan membatasi. Justru kalau kita lihat konsep KUHP, dalam KUHP ada konsep yang terbatasi, membatasi dalam berbagai-bagai bentuk sehingga sulit untuk menjangkau mereka. Lalu yang kedua, saya tidak bisa memberikan komentar, Prof, terkait dengan itu adalah dalam praktek dan memang demikianlah praktek yang kita tonton saat ini. Dan Delmening yang saya bangun ini justru orang-orang tersebut tidak akan lolos daripada jeratan hukum, bukan saja mereka sebagai pelaku-pelaku langsung, tetapi juga mereka yang adalah aktor intelektual atau intelektual dadernya. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu saya kembalikan. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Prof. Vendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Diberitahukan kepada seluruh hadirin yang ikut ujian terbuka promosi doktor atas nama Bapak Robert Jimmy Lambila dimohon untuk segera masuk. Istirahat dinyatakan selesai. Promovendus menempatkan diri. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Sidang saya nyatakan dibuka kembali. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian promosi doktor ilmu hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi kumulatif 3,59 dan masa studi 3 tahun 9 bulan. Saya sampaikan bahwa saudara Robert Jimmy Lambila adalah doktor ke-1007 yang diluluskan oleh UNS dan doktor ke-232 yang diluluskan oleh Prodi Ilmu Hukum UNS. Dipersilahkan kepada saudara Dr. Robert Jimmy Lambila ke depan. Pesan promotor, Profesor Dr. Hartiwiningsih, SH MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh tim penguji, kemudian yang saya hormati tamu undangan, keluarga, dan yang berbahagia adalah Bapak Dr. Robert Jimmy Lambila. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat selamat kepada kita, sehingga pada pagi dan siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Aula Amik Sumindriatmi Gedung 3 Fakultas Hukum UNS untuk mengikuti satu acara yang sangat penting, yaitu promosi doktor atas nama Bapak Dr. Robert Jimmy Lambila SHMH, yang alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar, hikmat, dan sukses. Selanjutnya, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penguji, khususnya kepada penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Ali Mukartono, kemudian Ibu Dekan, Ibu Prof. Ayu, kemudian ada Prof. Puji, ada Bapak Dr. Ginting, Bapak Dr. Sulistianta, kemudian ada Bapak Dr. Rustam Aji, kemudian ada Bapak Dr. lupa lagi nih,
Bernard. Ya, Bapak kopromotor Bapak Dr. Bernard L. Tanya. Terima kasih atas apa yang tadi sudah dilakukan, melakukan pengujian, kemudian juga memberikan evaluasi dan memberikan penilaian kepada Bapak Dr. Robert Jimmy Lambela dengan predikat sangat memuaskan, sehingga kepada Bapak Dr. Robert telah diberikan gelar akademik yang tertinggi, yaitu doktor. Alhamdulillah, mudah-mudahan gelar doktor ini nanti akan menambah semangat, menambah percaya diri, dan tentu menambah semangat untuk terus belajar. Bapak Dr. Robert menghasilkan putusan ataupun menghasilkan tuntutan-tuntutan yang lebih berkualitas dan berkeadilan. Kemudian berikutnya saya juga ucapkan selamat kepada keluarga. Tentu keberhasilan dari Bapak Dr. Robert ini tidak lepas dari dukungan, support, doa dari keluarga, khususnya dari ibu, istri, dan juga anak-anak. Yang pertama, Ibu Neda Ridla Lalai. Saya persilakan untuk berdiri, Ibu. Ya, selamat kepada Ibu. Kemudian kepada anak-anak, ada Ananda Kaisar Salomo Lambila, dipersilakan berdiri. Kemudian Ananda Joana Eunike Lambila. Dan yang terakhir yaitu Ananda Azriel Lukas Lambela. Dan kepada seluruh keluarga besar dari Kupang yang juga mensupport dari para hakim yang karena Bapak Robert ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi di Timur Tengah Utara. Ya, support dari Bapak Hakim tentu ini juga sangat besar. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan selamat Ibu. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kemudian berikutnya saya juga ucapkan selamat kepada institusi kejaksaan di mana Bapak Dr. Robert mengabdi. Tentu ini adalah sumbangan yang sangat berharga. Hadirnya seorang doktor yang tentu akan memberikan sumbangan pemikiran baik dalam tugas maupun dalam pengembangan ilmu. Kemudian selanjutnya saya dan Bapak kopromotor Bapak Dr. Bernard L. Tanya, SHMH, yang selama ini telah mendampingi Bapak Dr. Robert Jimmy Lambela, meskipun karena kita kuliah di masa pandemi ya Bapak, ya waktu itu sehingga memang kita jarang ketemu, tetapi komunikasi melalui email, melalui WA, telepon itu sangat efektif sehingga mampu untuk mendorong Bapak Dr. Robert bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Ada Ibu Ina Malo, kemudian ada Bapak Noven Bulan, Bapak Oder dan Pak Randi serta Pak Alexander ini. Semoga nanti mengikuti jejak Bapak Dr. Robert Jimmy Lambela. Kami bersama dengan Bapak Dr. Bernard menyampaikan permohonan maaf bila selama kami mendampingi Bapak Dr. Robert terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ya, semoga tali silaturahim terus terjalin di antara Bapak Robert dan juga dengan program doktor, Fakultas Hukum, dan kami. Kemudian selanjutnya pesan dari kami, tetaplah belajar, terus mengasah ilmu agar Bapak menjadi seorang penegak hukum yang memiliki bekal pengetahuan akademik yang mumpuni, sehingga tentu ini akan berkontribusi untuk lahirnya
putusan-putusan yang berkualitas. Kemudian juga saya berharap jangan lupa dengan alumni program Doktor Ilmu Hukum segera bergabung Bapak, karena alumni kita sudah tadi 232 dan ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga bahkan di internasional. Oleh karena itu bergabung untuk melakukan kegiatan-kegiatan akademik dan juga kegiatan-kegiatan sosial untuk kemaslahatan ilmu dan juga masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan selamat, mohon maaf, terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Robert Jimmy Lambila selesai, ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi Universitas 11 Maret, khususnya Fakultas Hukum, sekali lagi mengucapkan selamat kepada Dr. Robert Jimmy Lambila atas keberhasilan yang Anda raih selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dan seluruh keluarga. Institusi Anda, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pasti akan menunggu kiprah Anda agar lebih berkembang dan lebih memberikan kontribusi. Dan juga kepada segenap keluarga, orang tua, mertua, istri, anak, dan saudara-saudara, pasti juga sangat berjasa. Kami ucapkan selamat atas keberhasilan dari saudara Dr. Robert Jimmy Lambila. Saya yakin ini karena berkat doa dan dukungan dari segenap keluarga. Dan segenap hadirin yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan sejak pagi hingga siang hari ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kita semuanya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum atas nama Saudara Dr. Robert Jimmy Lambila, Senin 16 Oktober 2023 saya nyatakan ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Robert Jimmy Lambila untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dr. Robert Jimmy Lambila beserta keluarga dimohon untuk menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan dilanjutkan oleh tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Robert Jimmy Lambila. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.